Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang proyek ujian akhir semester yang berjudul Web Toko Online Komputer dan Aksesoris. Untuk anggota kelompoknya di sini saya satu Ilham Fauzan Nugraha dengan NIM 1920766, yang kedua Rizky Ardiansyah Hartono dengan NIM 1920853, dan yang ketiga Fikri Muhammad Fajri. Baik, di sini langsung saja ke pendahuluan. Satu, latar belakang. Jual beli online adalah suatu aktivitas jual beli yang dilakukan secara online. Dalam hal ini, pembeli dan penjual tidak melakukan transaksi langsung secara tatap muka. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan menggunakan sebuah media atau alat sebagai penghubung antara penjual yang menawarkan produknya kepada calon pembeli dan pembeli mendapatkan penawaran produk secara online. Tentu media yang digunakan dapat berupa website maupun aplikasi yang diakses melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. Masyarakat masih banyak yang belum bisa memanfaatkan media online berbasis website sebagai fasilitas dalam penjualan atau promosi produk kepada konsumen, dikarenakan masih banyak yang memasarkan atau mempromosikan hasil produknya melalui WhatsApp status. Keterbatasan jangkauan atau target penjualan yang dilakukan melalui WhatsApp tidaklah luas, maka dibutuhkan sebuah media yang membantu dalam memasarkan produknya kepada masyarakat umum. 2. Maksud dan tujuan. Maksud membuat website toko online dapat membantu Anda untuk mempromosikan produk Anda tanpa batasan jarak, sehingga Anda dapat menjaring konsumen Anda walaupun di luar kota, bahkan di luar negeri. Dengan tidak terbatas wilayah menjadikan Anda dapat menjaring lebih banyak konsumen di seluruh Indonesia. Untuk tujuan membuat website online agar mempermudah masyarakat mencari barang yang diinginkan melalui media online. Adapun tujuan kami sebagai berikut: memberikan kemudahan bagi masyarakat. 2. Lebih mudah ditemukan di mesin pencarian. 3. Hemat pengeluaran dan sumber daya bagi masyarakat. 3. Metode penelitian. Menganalisis sistem penjualan online yang sudah dilakukan. Berdasarkan analisis ini akan ditemukan solusi yang dapat dilakukan oleh penjual. Merancang sebuah program yang dapat diadopsi oleh penjual berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam proses jual beli online. Dan demikian penulis menemukan sebuah media yang tepat untuk dapat digunakan, yakni media jual beli berbasis website. Mendesain program jual beli online berbasis website dengan menggunakan sistem kerja PHP MySQL yang terintegrasi melalui sebuah hosting dengan sebuah domain untuk dapat diakses oleh masyarakat umum, di mana masyarakat mengetik alamat website yang sudah direncanakan. 4. Ruang lingkup. 1. Menyediakan informasi seputar komputer, laptop, dan aksesoris komputer atau laptop. 2. Menyediakan fitur transaksi penjualan. 3. Proses pembayaran melalui proses transfer rekening dan lebih dari satu bank. 4. Menampilkan biaya pengiriman berdasarkan tujuan dan berat serta menggunakan jasa JNE dan Pos Indonesia. 5. Pelanggan akan menerima email setelah melakukan konfirmasi pembayaran serta dapat dicetak sebagai bukti pembayaran. 6. Menampilkan laporan data produk, laporan pemesanan per periode, laporan penjualan per periode, laporan produk terlaris dalam bentuk grafik per periode. Landasan selanjutnya, landasan teori.
Ini satu pengertian jual beli online. Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online, produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu, sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Menurut Rahmat Syafei, cara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, dan tablet. Dua, subjek dan objek jual beli online. Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha membayar harga barang. Penjual dan pembeli online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan. Artinya, pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan. Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional di mana penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung. Selanjutnya untuk tempat jual beli online akan dijelaskan oleh Rizky Ardiansyah Hartono. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tempat jual beli online. Untuk yang pertama, di sini ada marketplace. Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di marketplace. Marketplace tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari marketplace adalah bukalapak.com dan tokopedia.com. Untuk yang kedua, website. Seorang pelaku usaha online dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis online. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko online-nya. Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti pelaku usaha harus membayar biaya hosting. Beberapa penyedia web menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk template atau desain dari situs tersebut. Atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya ialah olx.com. Dan untuk yang ketiga, media sosial. Salah satu sarana yang cukup efektif untuk media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial, contohnya Facebook, Twitter, dan Instagram. Pindah lagi.
Untuk selanjutnya 2.4 jenis transaksi jual beli online. Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati, lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.